Halo smart people, kami lagi dapat tugas nih dari Bu Eni Susiani. Tugasnya adalah tentang dinamika persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kenalin teman kelompokku ya. Minimal JJ bos, senggol go. Tahukah kalian bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu penting dipelajari sebagai upaya kita sebagai generasi bangsa untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dan berikut adalah masa-masa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Belanda yang ingin kembali mencoba menguasai Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah dan kembali mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangnya serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda lah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan sebagai periode perang kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, telah terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Setelah masa revolusi kemerdekaan Indonesia, terjadilah masa Republik Indonesia Serikat. Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti gerakan Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung dan pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar, dan juga pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan. Selanjutnya ada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan isi pembubaran konstituen, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan pembentukan MPR dan TPA sementara. Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang ada di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau biasa disebut Permesta. Selanjutnya masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan berpusat kepada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari 5 Juli 1959 hingga tahun 1965. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin diantaranya itu: yang pertama, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal; yang kedua, kegagalan konstituante dalam membentuk undang-undang dasar yang baru; pembebasan Irian Barat. Sesuai isi perjanjian KMB, Irian Barat seharusnya diserahkan Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
Tetapi pada kenyataannya Belanda mengingkari hal tersebut. Akhirnya Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Belanda. Puncaknya itu pada tanggal 19 Desember 61 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat yang isinya pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora, pada 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala ini melakukan beberapa operasi infiltrasi di Irian Barat, seperti Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimanan, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminanduan, serta Operasi Naga dengan sasaran Merauke. Akhirnya Belanda bersedia untuk melakukan perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat. Tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani Perjanjian New York yang isinya pertama, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. Yang kedua, Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority yang dibentuk PBB. Yang ketiga, pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA, yang isinya Irian Barat untuk menentukan apakah akan berdiri sendiri atau bergabung dengan pihak Indonesia. Berdasarkan hasil PEPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PEPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya masa Orde Baru Indonesia. Pada masa Orde Baru Indonesia ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintah presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam badan pemerintahan. Akhirnya, kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Pada masa Orde Baru, terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Lalu selanjutnya, masa reformasi yang berlaku sampai sekarang. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yakni B.J. Habibie dengan masa memimpin dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Lalu selanjutnya Abdurrahman Wahid yang memimpin pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Selanjutnya Megawati Soekarno Putri yang memimpin pada tahun 2001 sampai 2004. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin tahun 2004 sampai 2014. Dan selanjutnya Joko Widodo yang memimpin dari tahun 2004 sampai sekarang. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa tadi, ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh. Tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh berkembang hingga sekarang.